Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Pengalaman Tak Bisa Bohong. Maxime Vachier-Lagrave menang dengan skor 16,5 berbanding 11,5 dari Nihal Sarin. Nah, kali ini Tarigan Catur akan menampilkan salah satu partai kemenangan terbaik dari Maxime Vachier-Lagrave saat menghadapi junior asal India ini. Mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Speed Chess Championship main event, tepatnya pada babak 16 besar. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 2 November 2020, sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara pecatur veteran asal Prancis, yaitu Maxime Vachier-Lagrave, menghadapi junior asal India, yaitu Nihal Sarin. Dua-duanya sama-sama berstatus Grandmaster. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Maxime Vachier-Lagrave menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 3076 menghadapi Nihal Sarin yang menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 3029. Di sini, Maxime memulai permainan dengan pion E4. Dibalas Nihal Sarin dengan pion E5, kuda F3, kuda C6. Lalu, Maxime Vachier-Lagrave melanjutkan langkah dengan gajah B5. Ini jelas adalah pembukaan Ruy Lopez. Dan pembukaan Ruy Lopez ini akan banyak variasinya, tergantung bagaimana dari respon hitam selanjutnya. Dan di sini hitam memilih respon yang paling umum dengan pion menuju A6, memberikan penekanan terhadap gajah putih. Namun di sini gajah putih masih ngeyel ya, dengan melakukan langkah gajah menuju A4 dengan ingin masih menguasai petak diagonal A4, E8. Lalu hitam melakukan langkah kuda menuju F6, memberikan ancaman terhadap pion lemah yang ada di petak E4. Rokade pendek oleh putih. Di sini kuda tak akan mungkin ya memakan pion putih yang beracun ya. Karena jika dimakan, maka gampang saja benteng menuju E1. Di sini kuda terpaksa harus kembali, dan setelah kuda pukul pion, kuda pukul kuda, benteng skak di E5. Dan jelas di sini membuat benteng putih menjadi lebih aktif ya. Dan juga akan sangat mungkin untuk terjadi penumpukan benteng di lajur E, yang akan sangat berbahaya bagi Nihal Sarin tentu saja. Oleh karena itu, pion tersebut tak boleh dimakan. Oke, di sini makanya hitam melakukan langkah gajah E7. Ini adalah pembukaan Ruy Lopez dengan variasi tertutup. Pion D3, pion B5, gajah B3, pion D6, pion A3, rokade pendek atau rokade sep raja oleh hitam, kuda C3, dan kuda A5. Di sini ingin mengincar gajah putih, namun gajah putih pindah ke petak A2 agar tidak dimakan oleh gajah. Apabila dimakan maka pion putih akan tumpuk ya. Gajah E6, di sini putih bermaksud, maksudnya hitam bermaksud untuk mengajak pertukaran dengan gajah putih, dan pion B4. Lalu langsung saja bagi hitam dengan gajah hitam pukul gajah putih, dan benteng pukul gajah hitam, kuda pindah ke petak C6. Gajah G5 memberikan penekanan terhadap kuda hitam, dan juga ingin langsung memakannya. Namun di sini Nihal Sarin tahu bahwa dirinya membutuhkan kuda untuk permainan babak akhir, sehingga kuda ini tak dilepas. Dengan Nihal Sarin melakukan langkah
kuda menuju G4. Justru hitam berbalik mengancam putih, yang dimana menteri hitam dan gajah hitam 2 kali ya menyerang gajah putih ini, sehingga gajah putih mundur ke petak yang paling ideal atau paling strategis dengan ke petak D2. Dan uniknya hitam melakukan langkah kuda kembali ke F6, benteng E1, menteri D7, kuda D5. Ini adalah langkah yang sangat bagus ya dari seorang Maxime Vachier-Lagrave. Karena apa? Ini adalah langkah yang sering dimainkan dalam pembukaan Ruy Lopez dengan kuda menuju D5. Namun langkah kuda menuju D5 ini sangat bagus. Kenapa? Nanti tarigan catur jelaskan di langkah selanjutnya. Di sini jelas ya, kuda pukul kuda dan pion pukul kuda. Nah, di sini pion putih punya tempo untuk mengancam kuda hitam. Dan biasanya dalam situasi ini, dalam pembukaan Ruy Lopez atau dalam pembukaan Gyoko Piano, kuda hitam ini akan pindah ke petak E7. Namun, petak E7 sudah ditempati oleh gajah hitam. Oleh karena itu, kuda hitam terpaksa pindah ke petak yang sangat tidak aktif dengan pindah ke A7. Ini membuat hitam menjadi terhambat perkembangan perwiranya ya. Pion A4 dan pion C6. Di sini langsung saja oleh putih dengan pion D pukul C6 dan kuda pukul C6. Di sini kuda hitam dapat kembali aktif. Pion C4. Di sini ingin mengajak pertukaran pion ya oleh putih. Bagaimana respon hitam di sini? Pion D5. Pion A pukul B5. Pion A pukul B5. Di sini karena benteng putih nantinya akan menjadi gratis, sehingga sebelum itu terjadi dengan benteng pukul benteng di A8, benteng pukul benteng di A8, pion C pukul B5 berbalik mengancam kuda. Namun kuda hitam pukul pion yang ada di B4. Di sini putih juga melanjutkan rencananya atau aksinya dengan kuda pukul pion di E5 dengan mengancam menteri hitam. Menteri hitam pukul pion di B5. Menteri G4. Mulai dari sini kita akan melihat taktik yang sangat luar biasa dari seorang Maxime Vachier-Lagrave. Inilah yang membedakan antara Maxime dengan Nihal Sarin dari segi pengalaman dan kematangan permainannya. Kita akan lihat bagaimana taktik dan manuver dari Maxime untuk membuat Nihal Sarin bertekuk lutut menyerah kalah. Kuda C2 dengan tempo mengancam benteng. Namun di sini uniknya Maxime tak menyelamatkan bentengnya dengan melakukan langkah pengorbanan kuda pukul pion di F7. Kuda pukul benteng, dan di sini Maxime melakukan langkah menteri menuju E6. Jelas di sini menteri menguasai petak diagonal A2 G8. Jadi di sini menteri putih ada di petak diagonal yang sama dengan raja hitam, sehingga raja hitam harus melepaskan pakuan tersebut dengan pindah ke petak F8. Kuda E5 ada ancaman skakmat di petak F7, sehingga menteri hitam harus kembali ke petak E8. Kuda D7 skak. Jelas di sini raja sudah tidak bisa pindah kemanapun, sehingga terpaksa ya menteri pukul kuda dan menteri pukul menteri. Di sini kita lihat menteri putih berbanding dengan benteng dan kuda hitam. Situasinya masih sama ya, istilahnya menteri putih melawan benteng hitam dan kuda hitam hanya unggul 1 poin. Sedangkan kalau dari segi pion 4/2. Namun selisihnya sudah lebar ya, menjadi selisih 3 poin yang membuat Maxime akan lebih mudah untuk memenangkan permainan. Namun
Nihalsarin belum menyerah dengan melakukan langkah benteng menuju A1. Langkah ini harus direspon ya oleh Maxim agar tidak terkena skakmat. Misalkan hitam melakukan langkah yang jelek, misalnya kan dengan pion. Oh, di sini putih ya. Misalkan putih langkah jelek dengan pion menuju H3. Oh, bukan deh. Di sini langkah jeleknya dengan pion menuju D4. Maka di sini ada skakmat oleh hitam dengan kuda menuju F3. Kita lihat Raja Putih sudah tidak bisa kemana-mana lagi karena ada 2 skak di sana. Kita kembali. Langkah ini harus direspon oleh putih dengan melakukan langkah Raja menuju F1. Kuda F3 skak. Ini ada double skak ya. Raja pindah ke E2. Kuda pukul gajah di D2. Raja pukul kuda. Benteng skak di A2. Raja pindah ke E3. Gajah C5 skak. Dan di sini lagi-lagi putih tak bisa sembarangan dalam melangkah. Apabila melakukan langkah Raja menuju F3, maka ada benteng pukul pion skak di F3, dan jelas di sini hitam akan terus memelihara tempo skak agar membuat putih berada dalam kesulitan. Sehingga di sini jelas yang harus dilakukan adalah pion menuju D4. Dan di sini terus ya, dengan tempo skaknya hitam melakukan langkah benteng skak di A3. Setelah Raja F4, di sini dibandingkan gajah hitam pukul pion putih, di sini hitam lebih memilih langkah gajah menuju E7, memberikan perlindungan yang lebih terhadap rajanya. Misalkan di sini gajah hitam pukul pion putih, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menteri skak di D6. Setelah raja pindah, maka menteri mendapatkan benteng. Dan menteri versus gajah jelas Maxim Fairchild-Lagrave akan memenangkan permainan dengan mudah. Kita kembali di sini. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, gajah hitam memutuskan pindah ke E7. Menteri pukul pion di D5, benteng A6, pion G3, pion H6, raja E4, benteng D6 mengancam menteri putih. Menteri skak di A8, raja pindah ke F7. Menteri skak lagi di A2, raja pindah ke F8. Pion H4, benteng F6. Pion F4, benteng D6. Pion H5, benteng F6. Pion G4, benteng D6. Di sini Nihalsarin sudah tidak menemukan langkah yang terbaik ya, sehingga hanya memindahkan bentengnya ke petak D6, lalu F6 lagi, D6, F6 lagi gitu terus ya. Menteri skak di A8, raja F7, pion D5, benteng D8, menteri C6, benteng D6, menteri C8, benteng D8. Dan disinilah saatnya putih melakukan skak ya di petak E6, raja pindah ke F8. Menteri skak lagi di F5, raja pindah ke G8. Dan di sini pion maju ke G5, semakin memajukan pion untuk memberikan bantuan terhadap menteri putih agar bisa memberikan atau mendapatkan skakmat. Pion H pukul G5, pion F pukul G5. Dan di sini hitam melakukan langkah benteng E8. Menteri D7 di sini mengancam benteng hitam dan gajah hitam, sehingga langkah terbaik memang raja pindah ke F8. Raja F5 terus memberikan bantuan agar menteri putih dapat melakukan skakmat. Gajah pindah ke A3, raja pindah ke G6. Di sini ada ancaman skakmat
di petak F7. Dan di sini hitam melakukan langkah yang cukup buruk ya, dengan gajah menuju E7. Coba para pecinta catur sekalian tebak apa langkah selanjutnya dari seorang Maxime Vachier-Lagrave yang membuat Nihal Sarin menyerah atau resign dari permainan ini. Ya, pecinta catur sekalian pasti mengetahui langkah tersebut ya. Karena ini merupakan langkah yang sangat mudah dengan menteri pindah ke E6. Kita lihat sudah tak ada lagi cara apapun yang dapat dilakukan oleh pemain hitam atau Nihal Sarin untuk mencegah skakmat. Ya, ini pertandingan yang sangat bagus dari Maxime Vachier-Lagrave yang merupakan pecatur yang berada di top 10 peringkat FIDE. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.